Pada abad ke-14, bangsa Aztec menjelajahi dataran tinggi Meksiko Tengah dan menemukan sesuatu yang membuat mereka tertegun. Di hadapan mereka, membentang sebuah kota raksasa yang sangat megah, namun sepenuhnya kosong. Tidak ada satupun jiwa yang tersisa. Bangunan-bangunan batu berukuran masif berdiri membisu, diselimuti oleh vegetasi liar dan debu waktu. Karena terkagum-kagum oleh skala arsitekturnya yang luar biasa, bangsa Aztec percaya bahwa kota ini tidak mungkin dibangun oleh manusia biasa. Mereka menganggap tempat ini adalah lokasi di mana alam semesta diciptakan. Bangsa Aztec kemudian menamakan tempat misterius ini Teotihuacan, yang berarti kota para dewa, atau tempat di mana manusia menjadi dewa. Namun nama asli kota ini, siapa yang membangunnya, dan mengapa tempat semegah ini ditinggalkan, tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah arkeologi dunia. Teotihuacan didesain dengan tingkat presisi geometris yang sangat tinggi. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk peradaban kuno yang tidak mengenal roda atau alat logam. Di tengah kota, membentang jalan utama sepanjang lebih dari 3 km, yang disebut Avenue of the Dead, atau Jalan Kematian. Jalan ini membelah kota dengan akurasi astronomis yang selaras dengan pergerakan bintang. Di sepanjang jalan ini, berdiri struktur ikonik yang mendominasi cakrawala, piramida matahari dan piramida bulan. Piramida matahari adalah salah satu struktur terbesar di belahan bumi barat. Dibangun dengan jutaan ton material tanah dan batu. Ketika para arkeolog modern meneliti tata letak kota ini, mereka menemukan fakta mengejutkan. Posisi bangunan-bangunan utama di Teotihuacan tampaknya mencerminkan peta kosmik. Bahkan beberapa ahli berspekulasi arsitekturnya meniru formasi rasi bintang Orion. Peradaban ini jelas memiliki pemahaman mendalam tentang matematika dan astronomi. Meskipun kota ini berdiri tegak dan meninggalkan warisan fisik yang masif, para arkeolog menghadapi tembok besar yang membingungkan. Berbeda dengan bangsa Maya yang meninggalkan banyak hieroglif, prasasti, dan catatan sejarah tentang raja-raja mereka, Teotihuacan hampir tidak meninggalkan catatan tertulis sama sekali. Sistem komunikasi mereka sebagian besar berupa simbol piktografis, yang sangat sulit diinterpretasikan. Tidak ada teks yang menyebutkan siapa nama pemimpin mereka, bagaimana sistem pemerintahan mereka berjalan, atau apa bahasa asli yang digunakan oleh penduduknya. Ketiadaan figur sejarah ini memicu perdebatan sengit. Apakah kota ini dipimpin oleh seorang raja absolut yang sengaja menghapus jejak personalnya? Atau justru dikelola oleh sebuah dewan kolektif yang mengutamakan komunitas di atas individu? Kita seolah-olah dipaksa melihat sebuah mahakarya raksasa dari seniman yang sengaja menolak menandatangani karyanya sendiri. Pada masa keemasannya, sekitar tahun 100 hingga 500 Masehi, Teotihuacan bukan sekedar kota suci, melainkan sebuah megacity global pada zamannya. Diperkirakan ada sekitar 100.000 hingga 200.000 penduduk yang menempati area seluas 20 km persegi ini. Angka ini menjadikan Teotihuacan sebagai salah satu kota terbesar di dunia pada abad-abad awal Masehi. Kota ini bertindak sebagai pusat perdagangan dan industri yang sangat vital di Mesoamerika. Komoditas utamanya adalah obsidian, batu kaca vulkanik hitam yang sangat tajam, yang digunakan untuk membuat senjata, alat pemotong, dan barang-barang ritual. Pengaruh budaya dan ekonomi Teotihuacan menyebar sangat jauh, bahkan hingga ke wilayah bangsa Maya di Guatemala. Struktur pemukiman di kota ini juga menunjukkan adanya zona-zona multi-etnis, di mana para pendatang dari berbagai wilayah tinggal di lingkungan khusus, menciptakan sebuah masyarakat kosmopolitan yang maju dan teratur.
Namun di balik kemegahan arsitektur dan kemakmuran ekonominya, Teotihuacan menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Seperti kebanyakan peradaban Mesoamerika kuno, ritual keagamaan di kota ini melibatkan pengorbanan manusia dan hewan dalam skala yang signifikan untuk menyenangkan para dewa dan menjaga keseimbangan alam semesta. Ekskavasi di dalam piramida bulan dan piramida ular berbulu mengungkap penemuan yang mengerikan. Arkeolog menemukan puluhan kerangka manusia dengan tangan terikat di belakang punggung mereka. Banyak di antaranya mengenakan kalung yang terbuat dari rahang manusia, mengindikasikan bahwa mereka kemungkinan adalah tawanan perang atau prajurit musuh yang dikorbankan. Selain manusia, hewan-hewan predator seperti serigala, elang, dan puma juga dikubur hidup-hidup di dalam struktur piramida sebagai bagian dari persembahan kosmik. Ritual ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh otoritas keagamaan dalam mengontrol populasi kota. Memasuki abad ke-6 Masehi, tanda-tanda kemunduran mulai terlihat jelas di Teotihuacan. Kota yang dulunya makmur ini mulai menghadapi krisis internal yang masif. Salah satu pemicu utamanya diduga kuat berasal dari kerusakan lingkungan yang parah. Populasi yang membengkak membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk membangun piramida dan melapisi dinding kota dengan plester kapur putih yang indah. Penduduk lokal menebang pohon-pohon di hutan sekitar dalam skala masif sebagai bahan bakar pembakaran kapur. Deforestasi akut ini memicu erosi tanah, mengeringkan sumber air bersih, dan merusak lahan pertanian yang menjadi penopang pangan ratusan ribu jiwa. Pada saat yang sama, perubahan iklim global menyebabkan kekeringan berkepanjangan di wilayah tersebut. Kelaparan mulai melanda, memicu ketegangan sosial yang hebat antara rakyat jelata yang kelaparan dan kaum elit yang tinggal di istana-istana mewah. Puncak dari kehancuran Teotihuacan menyisakan bukti fisik yang sangat dramatis. Sekitar tahun 550 Masehi, sebuah bencana besar melanda kota ini. Ketika para arkeolog melakukan penggalian modern, mereka menemukan lapisan abu tebal dan bekas pembakaran hebat di sepanjang Avenue of the Dead dan kompleks istana utama. Tiang-tiang kayu penyangga hancur menjadi arang, dan dinding-dinding batu terkelupas akibat panasnya kobaran api. Namun ada satu detail yang sangat ganjil dari peristiwa kebakaran besar ini. Pembakaran dan perusakan ini ternyata tidak terjadi di seluruh penjuru kota. Api secara spesifik hanya menghancurkan bangunan-bangunan publik, kuil-kuil suci, patung dewa, dan kompleks kediaman kaum elit. Sebaliknya, rumah-rumah biasa milik rakyat jelata di pinggiran kota hampir tidak menyisakan bekas kerusakan akibat api. Bukti arkeologis ini menuntun para peneliti pada sebuah kesimpulan baru yang mengejutkan tentang akhir dari peradaban ini. Berdasarkan pola pembakaran yang sangat selektif tersebut, teori tentang invasi dari luar perlahan mulai dikesampingkan. Jika kota ini diserang oleh suku asing, biasanya seluruh kota akan dijarah dan dibakar tanpa pandang bulu. Fakta bahwa hanya simbol kekuasaan kaum elit yang dihancurkan menunjukkan terjadinya pemberontakan internal yang brutal. Rakyat jelata yang sudah tidak tahan lagi dengan kelaparan, kemiskinan, dan tekanan ritual keagamaan tampaknya berbalik melawan para pemimpin mereka. Mereka menjebol gerbang-gerbang istana, menjarah kekayaan kaum bangsawan, dan membakar kuil-kuil yang selama ini menjadi simbol penindasan. Patung-patung dewa dihancurkan, dan wajah-wajah pada lukisan dinding dikerok. Sebuah tindakan simbolis untuk menghapus legitimasi spiritual para penguasa. Teotihuacan hancur bukan oleh pedang musuh, melainkan oleh amarah rakyatnya sendiri yang tersulut oleh ketimpangan sosial yang akut. Setelah api pemberontakan mereda dan struktur pemerintahan runtuh total, Teotihuacan tidak langsung menjadi kota mati dalam semalam. Proses pengosongan kota ini terjadi secara bertahap dalam kurun waktu beberapa dekade.
tanpa adanya sistem distribusi pangan dan kepemimpinan yang teratur. Kota ini tidak lagi mampu menopang kehidupan modern. Penduduk yang tersisa mulai berkemas. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, membawa barang seadanya, dan berjalan keluar dari lembah dalam bentuk migrasi massal. Mereka menyebar ke berbagai wilayah Mesoamerika, melebur dengan komunitas lokal lainnya, atau membentuk pemukiman baru yang lebih kecil. Satu persatu distrik kota mulai sepi. Angin gurun mulai bertiup melewati lorong-lorong kosong, membanjiri Avenue of the Dead dengan debu. Kota yang dulunya dipenuhi oleh suara hiruk-pikuk perdagangan dan ritual suci, perlahan-lahan tenggelam dalam keheningan yang absolut. Ketika Teotihuacan benar-benar kosong, alam mulai mengambil alih. Selama berabad-abad, debu, tanah, dan tanaman merambat menutupi piramida-piramida besar tersebut, mengubahnya tampak seperti bukit-bukit alami di tengah landscape Meksiko. Kota ini tertidur dalam waktu yang sangat lama, menyimpan rahasia para pembangunnya jauh di dalam tanah. Meskipun peradabannya telah musnah, warisan budaya dan spiritual Teotihuacan tetap hidup. Konsep arsitektur, pemujaan terhadap ular berbulu, dan sistem kalender mereka diadopsi oleh peradaban-peradaban berikutnya, termasuk bangsa Toltec dan Aztec. Hingga hari ini, setiap kali kita berdiri di puncak piramida matahari dan memandang lurus ke arah Avenue of the Dead, kita sedang menatap sebuah monumen dari peradaban agung yang berhasil mencapai puncak kejayaan manusia, namun runtuh akibat kegagalan mengelola alam dan sosial mereka sendiri. Teotihuacan tetap berdiri sebagai pengingat bisu, sebuah mahakarya tanpa nama di bawah langit Meksiko.